Al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa bikum fid dharaini amin. Faslun asbabut tayammumi salasatun faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin ghairul muhtarami sittatun tarikus salati wal zanil muhsan wal murtad wal kafirul harbi wal kalbul aqur wal khinzir. Di pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang sebab-sebab kenapa jadi bertayamum. Kenapa kita boleh mengganti wudu lawan tayamum, mengganti mandi wajib lawan tayamum. Nah itu ada sebab-sebabnya. Kada boleh langsung mengganti aja, kada ada apa-apa. Tapi harus ada sebabnya. Jadi at-taharatu bersuci itu ya pakai banyu, wudu atau mandi wajib yang ngaran bersuci. Nah, tapi ada gantiannya, badalnya ada gantiannya. Apa itu? Yaitu bertayamum. Tayamum kalau menggantikan wudu, kalau menggantikan mandi wajib. Ada sebabnya. Yang pertama faqdul ma, yang kita bahas sudah. Banyu ada. Lalu yang kedua al-maradu, garing. Nah, garingnya ini harus jelas dari medis, dari dokter. Pian amun karena banyu babanget. Nah, jelas. Lain perkiraan ya, batetangguhan aja kada. Kayaknya jar bilanya tayamum kada. Jadi dasar jar dokter kada kawa kena banyu. Lalu yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Bahasa sederhananya adalah baju itu ada tapi diperlukan gasan binatang atau makhluk hidup yang dihormati. Hayawanin ini makhluk hidup muhtaramin yang dihormati. Jadi misalnya ada hayawan itu bisa manusia, bisa hewan lah, makhluk hidup. Biasanya manusia aja nah. Ada banyu, anggap banyu segayong. Haus, ada lagi banyu nang lain. Baudu belum. Kayak apa caranya? Caranya boleh aja diminum. Tadi banyunya dasar itu aja nang ada. Lalu bersuci bang kayak apa? Tayamum. Haus, orangnya manusia lah. Ada orang haus, banyu nang itu tuannya aja. Nah itu dijulung. Lalu ya Pak bersuci, bertayamum. Atabi jawaban an su'alin muqaddarin wa huwa annahu yufahamu min at-taqyid bil muhtaram annahu la yatayammamu lihtiyajil hayawan al-ghairil muhtaram lil ma'i bal yatatahharu bihi. Kalau ada ila halakihi fa ma huwa al-ghairul muhtaram. Nah, yang dimaksud dengan ghairul muhtaram itu yang mana gerang? Makhluk hidup yang ghairul muhtaram, makhluk hidup yang tidak dihormati, kada ada harganya. Yang pertama tarikus ghairul muhtarami sittatun, ada 6. Tidak dihormati ini umumlah bahasanya, karena ada perincian-perinciannya. Yang pertama tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Nah, orang yang meninggalkan salat ini ghairul muhtaram, tidak dihormati. Al makna annal awwala minas sittati al ghairil muhtaramati tarikus salati ba'da amril imami. Jadi ada seseorang tidak melaksanakan sholat. Nah ini besar kemungkinan yang kada sembahyang sama sekali. Orang yang tarikus shalah ini bila sudah diperingatkan, sudah diingatkan, bahasanya itu imam bang lah. Imam itu pemerintah. Kita bang yang pemerintah mana? Ada Kemenak, ada MUI, ada Pengadilan Agama, ada KUA. Nah ini itu yang lembaga-lembaga agama
bagian dari pemerintah. Kementerian Agama, Kemenak, ada KUA, ada Pengadilan Agama, ada MUI. Kalau masalah muamalah ya bank syariah. Itu. Jadi yang paling cocok Bang ngamun di wadah kita MUI. Nah, itu bagian dari pemerintah. Kenapa gerang jar? Jadi ada rumusnya. Jadi kada sembarangan. Kenapa jadi orang yang tarikus shalah ini harus dari pemerintah menagur? Maksudnya tuh amun orang di rumah bang keluarga kada boleh lah. Itu jelas disuruh sudah. Cuma ketika ini sudah ditangani pemerintah, maka langkah-langkahnya sudah beda, kada sama lagi. Berarti fatal lah itu. Di wadah kita biasanya bilanya pengajian pinawati tengah malaman, ditakoni kitabnya kada jelas, pengajiannya pindah-pindah, sembunyi-sembunyi. Nah, itu tanda tanya tuh biasanya. Tanda tanya. Biasanya yang pertama bermasalah itu masalah sholatnya, kayak itu. Tarikus sholati ba'da amril imam. Jadi misalnya ada orang yang meninggalkan sholat, sudah ditegur oleh imam, pemerintah MUI lah misalnya, sudah mengirimi surat, sudah didatangi, nah itu. Kayak apa itu? Huwa man akhrajaha an jami'i awqatiha kaslan aw tahawunan. Salah satu gambarannya orang yang meninggalkan sholat ini adalah orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya. Berarti kan ada sembahyang nih, kada menggawe. Jadi kan waktu maghrib ini dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya warna merah di langit. Ngali nih meminanduinya. Amun kada balat atau dasar ahli palak bang. Yang jelas antara waktu maghrib sekitar itulah. Amun wah ini kita sekitar jam 7 kurang 20 sampai jam 8-an waktu maghrib kurang lebihnya. Jadi orang yang tarikus shalah meninggalkan sholat ini adalah orang yang secara sengaja tidak melaksanakan sholat kaslan atau tahawunan karena malas atau tahawun itu meremehkan. Kenapa jadi dosa itu bisa berlipat ganda? Itu karena meremehkan. Jadi dosa ini sebujurnya takarannya sudah ada dah. Ini dosanya ganalnya seini. Ini dosanya seini gitu. Ini dosanya seini. Nah, dosa tadi bisa berubah statusnya apabila tahawunan. Tahunan tuh menganggap remeh, menganggap rendah, kayak kada apa-apa juga. Nah, itu bisa berubah statusnya. Jadi kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat kaslan dasar pengoler reja, takoni sembahyang wajib. Yakinlah ada akhirat, yakin. Tahulah karena ditakoni sembahyang, tahu. Kasih sembahyang, oler. Nah itu. Wa tusannu istitabuhu. Nah, disunahkan untuk bertobat, diminta taubat. Nah, ini imam tadi penting benar nih. Jadi rumusnya ini berjalan harus sesuai skema. Bilanya kada kayak ini, kada awak. Jadilah ada orang kada sembahyang dasar pare lalu itu harus ditagur oleh imam dulu, pemerintah. Tadi kita ada lembaganya lah. Kalaunya di Kemenak itu biasanya menangani kayak ini penyuluh agama Islam. Nah itu, jadi ada bagian-bagiannya. Sudah diulahkan orang-orang bahari dah negara kita tuh. Nah, walaupun masih belum kayak Brunei. Nah, Brunei itu sudah sampai hukum pidananya, walaupun belum sampai kayak Brunei, cuma paling nggak ada kita ini sudah sekitar 75% menjalankan hukum-hukum Islam di Indonesia nih. Walaupun kada kelihatan, walaupun kada sadar kita, kada merasa, tapi sudah dikonsepkan. Termasuk MUI ini memiliki tugas untuk memberantas ajaran-ajaran yang sesat. Jadi bilanya ada kada sembahyang dan itu berbawaan, biasanya tuh ada ajarannya. Amunnya marga kolerjanya ada berbawaan. Wa tusannu istitabu.
Jadi orang yang tidak mau sholat sama sekali, disunahkan untuk bertobat. Jadi diminta taubat, dipadahi supaya bertobat. Nah itu memang disunahkan. Tapi fa in taba, bilanya taubat bangnya, lalu misalnya setengah tahun 6 bulan ada sembahyang sama sekali parai, lalu sampai kabarnya ke MUI, ditagur MUI supaya sembahyang batu sembahyang berapa baik, nah kada apa tuh aman. Tapi bilanya kada sembahyang, ini sebabnya apapun, karena malas atau memang menganggap remeh, lalu kada sembahyang dalam jangka waktu yang lama, sudah disuruh taubat tapi tetap kada hakon, wa illa qutila haddan, dibunuh, dieksekusi nang kada hakon sembahyangnya. Ini benarnya. Jadi harus kayak itu rumusnya itu harus ditagur terlebih dahulu, yang menagur itu pemerintah. Wa hukmuhu hukmul muslimin. Jadi bilanya ada orang yang kada sembahyang tapinya pengoleh raja, yakin sembahyang tu wajib, tahu sembahyang tu wajib, tapinya ini koleh raja, ini dieksekusi tapi masih dianggap orang Islam, maka penyelenggaraan jenazahnya kayak orang Islam seperti biasa dan dikuburkan pekuburan kaum muslimin. Amma idza tarakaha jahidan, tapi kalau meninggalkan sholatnya itu jahidan karena mengingkari, kada percaya sembahyang itu wajib, dia apa-apai kah? Pokoknya 95 waktu ini kayak sidin menganggap kada perlu benar, kada penting. Itu kayak apa? Itu dianggap jahidan, membangkang. Nah, liwujubiha, kewajibannya tadi. Fahuwa murtadun, maka itu dianggap murtad. Memang dalam kitab Tuhfatur Raghibin karang Datuk Kalampayan, salah satu yang menyebabkan murtad ini memadahkan yang nyata-nyata wajib jadi kada wajib. Nah itu bahaya benar. Jadi dosanya ada dua macam dosa. Satu, orangnya berbuat dosa sadar itu dosa katanya, kayak khilaf dosa juga ngarannya, tapi hatinya sebujurnya amun kawa kada kayak itu tapi itu mau tegawi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kedua ini yang berbahaya, menggawi dosa jelas-jelas itu dosa tapi dianggapnya kada dosa. Ini apapun jelas-jelas dosa, jelas benar dosa, tapi dianggapnya itu kada dosa, boleh aja dianggapnya. Nah ini bisa mengulas status hukumnya, yang asalnya Islam Muslim bisa jadi murtad. Karena apa? Karena ini merubah hukum di keyakinannya. Contoh membunuh itu tahu aja sealaman hukumnya berdosa. Jadi misalnya ada orang membunuh dan imbah membunuh tadi dia menganggap itu kada salah, bujur haja, ini lain dosa. Nah orang yang kayak ini ditakutkan masuk kategori orang yang menghalalkan yang sudah diharamkan. Orang yang menghalalkan yang haram itu jatuhnya bisa jadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Ini yang jelas-jelas lah, sembahyang, puasa, zakat. Adapun masalah khilaf itu kada masuk kategori ini. Contoh nang rame Maulid Nabi. Maulid Nabi sunat, soalnya ada madai bid'ah. Ini kan masuk kategori ini. Lain masalah khilaf itu lain. Ada nang bokonot misalnya, ada nang kada. Nah itu lain. Ini yang jelas-jelas wajibnya jelas, keharamannya itu jelas. Lain yang ranah khilaf di antara ulama lain. Itu jadi orang yang tarikus shalah ini ghairul muhtaram, tidak dihormati. Tidak dihormati. Yang kedua yang tidak dihormati, az-zanil muhsan, zani yang muhsan.
wa huwa al-balighul aqilu, orang yang balik berakal, al-hurru merdeka, alladzi ghayyaba hasyafatahu wa qadraha in kana faqiduha hala bulughihi wa aqlihi wa hurriyatihi biqubulin fi nikahin sahihin thumma zana. Yang ngarannya zani muhsan ini adalah zani muhsan, orang yang sudah menikah, sudah kawin, lalu sudah kawin berzina dengan perempuan lain. Sudah kawin ini entah masih kawin atau sudah cerai, itu. Yang masih kawin atau yang sudah cerai tapi ini sudah menikah lah, itu. Sudah berbini, sudah hubungan suami istri. Nah, lalu berzina dengan perempuan lain, ini ngarannya zani muhsan, itu ngarannya. Jadi beda antara orang yang berzina tapi belum pernah kawin sama sekali lawan berzina sudah kawin. Yang masih belum kawin nya berzina. Di komplek kita berapa kali kejadian. Nah, yang kayak itu tenang. Amunnya hukum Islam kita yang kayak di kitab ini digawe kayak apa mengeksekusinya, misalnya sudah jelas benar inya mengaku. Nah, mengaku ulun berzina aja misalnya ada. Kayak apa itu? Dicambuk 100 kali, ini belum kawin. Dicambuk 100 kali lalu diasingkan setahun. Diasingkan setahun tuh barangnya ditimba yang mana kah? Kalau Sado kah? Ke Meratus kah? Pulau Bakut kah? Pulau Hambang saja. Pokoknya daerah-daerah yang sunyi. Yang inya situ ada tahu kan? Dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Ini yang belum pernah menikah. Tapi yang zanil muhsan ini yang sudah pernah menikah. Nah, itu kayak apa? Wahadduhu ar-rajamu hatta yamuta wal mar'atu karrajuli. Hukumannya adalah zanil muhsan ini. Kenapa jadi zanil muhsan ini ghairul muhtaram, tidak dihormati? Karena zanil muhsan ini eksekusinya adalah dibunuhnya kayak apa? Sama kah lawan tarikus shalah? Kada sama. Tarikus shalah itu bisa jadi langsung amun wah ini hukuman tembak, ditembak langsung udah habis. Atau dipancung bisa aja. Cuma kalau yang zanil muhsan ini hukumannya adalah dipatak hidup-hidup, lagi hidup dipatak, sisai kepala ditawak pakai batu sampai mati. Nah, itu dirajam. Cuma orang dirajam ini dosanya habis di dunia. Di alam barzakh akhirat kadeda lagi. Cuma ini syaratnya harus pemerintah yang menggawe. Kada awam kada pemerintah. Kada koba bareng aja. Jadi harus kayak itu. Itu yang kedua lah. Tarikus shalah zanil muhsan ini ghairul muhtaram, kada dihormati. Lalu yang ketiga murtad. Nah, ini juga ghairul muhtaram juga. Tarikus shalah lawan murtad ini kawa disuruh istitab, bertobat kawa, bebulik pulang supaya tobat kawa. Nang murtad kawa disuruh bebulik Islam. Yang tarikus shalah kawa disuruh berajin sembahyang, masih kawa jalan kembalinya. Cuma kalau zanil muhsan itu kada lagi. Karena tegawi dah bis kisahnya. Lalu yang keempat al-kafirul harbi. Nah, ini kalau dalam pembahasan fikih ada pembagian masalah orang kafir. Jadi kafir ini di surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Ayat ini diturunkan menjelaskan tentang status seseorang itu beriman atau kada. Jadi bahasanya jelas. Nah, cuma dalam fikih ini non muslim itu ada kategorinya macam-macam, kada sama. Ini zaman dulu bang, wah ini sudah kada lagi, sudah lain dah. Cuma dulu itu ulama merumuskan. Jadi ada ngarannya, ini yang kada Islam lah, kafir harbi. Kafir harbi ini kada Islam tetapi menyerang, mengganggu kaum muslimin. Negaranya itu memerangi, menyerang
mengganggu kaum muslimin. Nah ini sama kafir harbi. Lalu yang kedua ada kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah orang yang kada Islam, non muslim, begana di wilayah kaum muslimin, di negara kaum muslim, itu inya tetap agamanya jua, ada masuk Islam, tapi tiap tahun bayar jizyah ke pemerintah. Bayar jizyah. Jizyah itu model kayak zakat. Menurut Islam kan tiap tahun bayar zakat. Nah orang non muslim yang begana di wilayah kaum muslimin bayar jizyah, itu kafir zimmi. Kafir zimmi ini dilindungi, kada boleh diapa-apai, kada boleh dibunuh, kada boleh. Haknya sama kayak orang Islam biasa. Itu kafir zimmi. Kada boleh dibunuh. Malah dijaga. Malah siapa yang mengganggu kafir zimmi, ada kafir zimmi, dasar kafir zimmi kada mau apa-apa, lalu ada mengganggu, ujar Nabi berurusan onako. Nah, beda nih. Lalu yang ketiga ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah inya begana di daerahnya juga, tapi melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Nah, kita rumus hari ini. Kalau nya kafir zimmi mungkin kedede lagi, karena ada yang bayar jizyah. Tapi yang mirip-mirip kafir zimmi, wah ini sudah banyak. Artinya warga negara itu sama haknya, sama-sama dilindungi. Di wadah kita kada melihat agama, pokoknya apapun agamanya haknya sama, harus dilindungi, dijaga, sama seberataan. Kafir mu'ahad bang sama lah, sama bisa kada lagi dah. Kita antara satu negara dengan negara lain saling bekerja sama, hubungan internasional kayaknya kada lagi yang pas benar. Nah lalu yang ketiga kafir harbi. Kafir harbi ini ngalih kita mencari negaranya. Yang jelas-jelas memusuhi orang Islam itu Israel. Jelas benar Pak. Tapi ada tapinya pulang. Bagi yang ada tahu, Israel itu nah, orang Islamnya banyak juga di situ. Walaupun mungkin beberapa persen, tapi banyak juga orang. Jadi ada juga orang Islamnya itu yang duduk di parlemen di Israel. Israel itu lain negara banglah sejujurnya, cuma mereka mengaku negara. Nah itu Palestina itu negara. Palestina itu orang Islamnya banyak, nang kada Islamnya, Kristennya ada juga. Israel Yahudinya banyak, Islamnya ada juga. Nah, cuma Israel ini masih menyerang kaum muslimin di Palestina itu bang. Itu langsung penting. Misalnya yang paling jahat lagi Amerika, nama hancur Irak. Nah itu jelas benar. Masuklah kategori kafir harbi ini agak sulit kita rumusakan juga. Kenapa gerang? Di Amerika itu orang Islamnya banyak orang Islamnya banyak. Kampus-kampusnya itu kampus-kampusnya itu melajarkan agama Islam. Nang melajari pembubuhannya lah, nang melajari orang-orang Islam juga. Sepaleh macam-macam bang campuran. Cuma orang Islam juga, orang Islam nang begana di situ majarnya. Dah lah. Bilanya kita baca berita, kan presiden Amerika ini Joe Biden menggantikan apa ngarannya nih? Donald Trump. Joe Biden ini jadi presiden. Zaman Sidin ini adalah salah satu zaman pemerintahan Amerika yang menterinya banyak orang Islamnya. Nah itu. Sidin presiden, menterinya tuh banyak orang Islamnya. Zaman Sidin. Jadi apa dipadahakan kafir harbi kayak dahulu, kada 100% sama tuh nah. Karena orang Islamnya banyak yang dipalar jadi menteri. Dan orang Islam di situ kadang dapat diskriminasi, cuma secara umum kau aja hidup sembahyang, kau aja bahkan beberapa tahun, bisa tahun tadi bang, nang kawa sembahyang di tengah pusat perbelanjaan New York kah, ada apa kau aja sembahyang itulah kafir harbi. Jadi wah ini kayak apa jar? Wah ini yang persis benar itu mungkin kada negara bang, tapi orangnya aja per individu. Kayak dahulu bener juga beberapa bulan yang lalu ada yang komikus dari Denmark menyembati Nabi. Nah
Itu per orang aja kafir harbinya. Kalau secara negara kada juga. Di Inggris itu negara non muslim, tapi orang Islamnya ini jadi banyak. Orang Islamnya jadi banyak. Ulun bulan puasa tadi dihabari kawan lagi sekolah di situ. Ngaran kotanya Newcastle. Jarnya pas sembahyang hari raya tulak bebis mulai rumah. Di bis tuh bak orang Islam aja tulakan anak hari raya di lapangan. Bahkan ada beberapa stadion yang stadion sepak bola diulah lapangannya gasan sembahyang hari raya. Banyak di halaman-halaman sudah banyak orang Islamnya. Jadi kategori kafir harbi ini mungkin kadakawa gasan senegaraan kayak dahulu, tapi per orang aja. Yang ini kafir harbi bisa itu. Wal khamisu yang kelima al kalbul akur. Kalbul akur ini yang anjing berbahaya kayak itu, yang berpenyakitan. Nyata yang berbahayanya adalah anjing gila. Itu ada penyakit ngarannya rabies. Nah ini memang harus dibunuh karena berbahaya, harus dibunuh. Ghairul muhtaram. Nah, berarti adalah anjing yang muhtaram ada. Anjing nang kayak apa gerang muhtaram itu anjing yang inya gasan berburu lawan menjaga kapun. Nah itu muhtaram. Nah, itu atau anjing-anjing biasa. Jadi kayak ini di antara hewan-hewan itu ada yang boleh dibunuh, ada yang kada boleh dibunuh. Di antara hewan ada yang boleh dibunuh, ada yang kada boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh berarti ghairul muhtaram. Nah, bilanya yang kada boleh dibunuh berarti muhtaram hewannya. Ayam boleh dibunuh jar berarti ghairul muhtaram lah, itu lain. Dan pulang kasusnya memang disuruh dimakan, dasar memakan kita. Kambing dasar disuruh disembelih, itu lain maksudnya. Nah, yang keenam itu babi. Yang babi ini ghairul muhtaram. Babi ini memang disuruh kita membunuh. Nah, itu. Cuma memang kalau kita secara negara Indonesia kada saya itu juga bang. Tuh ada peternakan babi dibom lah, kada kacau kada kawa. Cuma yang jelas babi ini termasuk binatang yang ghairul muhtaram. Nah, rumusnya lagi binatang yang ghairul muhtaram. Anjing tadi dulu. Jadi banyak anjing biasa tuh. Nah, dasar biasanya kada apa-apa, mengganggu orang kada, manuk kada, anjing biasa hidupnya, anjing belapas. Najis bangnya. Cumanya kada apa-apa. Nah, ini bisa masuk kategori muhtaram. Kada boleh diapa-apai. Maksudnya biarkan anjingnya hidup. Walaupun anjing, walaupun najis. Kalau babi beda. Babi itu ghairul muhtaram. Apalagi yang kada boleh dibunuh. Nah, yang kada boleh dibunuh itu kayak samut, kayak lebah, kada boleh dibunuh. Ini beda kasusnya kalau samutnya tadi sudah berbahaya, samut gatal misalnya. Nah, itu lain ulang kisahnya. Ini yang samut-samut biasa aja. Itu karena itu bagian dari ekosistem alam, termasuk lebah ya juga kada boleh dibunuh. Apalagi jar yang ghairul muhtaram. Yang ghairul muhtaram ini adalah binatang-binatang yang berbahaya, termasuk ular. Nah, itu boleh dibunuh karena berbahaya. Termasuk apalagi? Termasuk adalah fa'rah, tikus boleh dibunuh karena itu termasuk membawa kuman. Nah, itu boleh dibunuh. Itu muhtaram atau ghairul muhtaram. Nah, apa nih hubungannya? Hubungannya adalah kayak ini. Ini contoh aja. Misalnya ada kucing kehausan bener. Kucing minum sedikit aja bang. Cuma ini misalnya aja. Misalnya banyu tuh kita seember gasan bodoh. Tapi ada kucing kehausan. Kucing masuk kategori binatang muhtaram. Nah, maka apa? Banyu tadi disuruh ke kucing, kitanya bertayamum. Sebab bolehnya bertayamum.
Tapi bilanya cukup aja kucing itu jar minum palingan 3 sendok. Nah ada bapak kau aja tuh bodoh berarti. Ini maksudnya apalagi misalnya unta. Nah unta meminumi unta jar. Bilanya kada diminumi untanya mati ngalih berjalan. Kayak apa itu? Nah berarti bajunya dipakai gasan nginum aja. Lalu bang bersuci kayak apa? Tayamum. Misalnya tengah jalan banyu tuh unta tuh sekali nginum nih banyak berapa drum lah. Tengah jalan banyu ini bilanya gasan minum unta lawan orangnya cukup. Tapi bilanya gasan nginum kada kawa budu kayak apa? Maka yang diutamakan adalah gasan nginum dahulu. Karena apa? Unta lawan manusianya itu adalah muhtaram, dihormati. Jadi minum dulu. Adapun bersuci itu pakai tayamum boleh aja. Sampai desa. Nah, habis dah itu tadi yang binatang-binatang atau makhluk hidup yang ghairul muhtaram. Selanjutnya faslun syurutut tayammumi asyaratun ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.